Perpustakaan SMP Negeri 2 Nglipar mempersembahkan dongeng Si Tanduk Panjang. Dahulu, di Sumatera Utara, ada keluarga petani miskin. Suami istri itu hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Melur. Mereka sangat bahagia. Ketiga orang itu saling mengasihi. Melur adalah anak yang rajin dan cantik. Suatu hari, Melur berkata kepada ibunya, "Ibu, aku minta seorang adik untuk temanku di gubuk bila ayah dan ibu pergi." Si ibu tersenyum sambil membelai rambut anak gadisnya. Permintaan anak gadisnya disampaikan kepada suaminya. Aku juga menginginkan anak lelaki, Bu. Anak lelaki yang gagah dan kuat, yang dapat membantuku mengambil kayu besar-besar di hutan. Kapan ya, Bu, kita dapat memiliki anak laki-laki? Mari Pak, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai anak laki-laki. Jawab si ibu. Beberapa tahun kemudian, si ibu hamil. Bahagia suaminya bukan kepalang. Si gadis tak kurang pula kegembiraan mereka. Senangnya hatiku, aku sudah mau punya adik, punya teman di rumah. Terima kasih Tuhan atas karuniamu. Suatu hari, bayi lelaki pun lahir dari rahim si ibu. Tetangga diundang waktu syukuran. Anak-anak berkerumun menonton bayi montok berambut lebat itu. Kegembiraan keluarga petani itu tidak berlangsung lama. Terjadi sesuatu yang aneh pada kepala si bayi. Bayi yang sehat, berkulit kuning bersih itu mempunyai tanduk di atas alis matanya. Tanduk itu semakin hari semakin besar. Lama-lama, tanduk itu memanjang dan runcing persis tanduk sapi jantan. Ya Tuhan, Ratap si ayah. sungguh memalukan anak lelakiku. Semua kebahagiaan keluarga petani lenyap mendadak. Aku malu. Kata si ayah. Anak lelaki bertanduk ini harus segera kubuang. Lanjut si ayah dengan sedih dan marah. Ayah, ayah, jangan buang adikku ayah. Adikmu itu memalukan kita, anakku. Tapi ayah, dia bertanduk bukan atas kemauannya. Tuhan jua yang menentukan. Mengapa kita menolak kehendak Tuhan, ayah? Si ayah marah dan meninggalkan rumah. Lelaki kurus berkumis lebat itu masuk hutan dan merobohkan pohon-pohon besar. Setelah lelah, dia terkulai di sisi kayu yang ditebangnya. Kemana ayahmu, nak? Tanya si ibu kepada anaknya. Ayah pergi ke hutan, ibu. Saut si gadis. Kalian tidak usah cengeng. Kami tidak menyetujui keputusanmu, ayah. Kata si ibu. Tidak setuju? Mengapa? Ayah menentang kehendak Tuhan. Ah, diam kau. Jangan sebut-sebut Tuhan lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku, selaku kepala keluarga,
mempunyai hak memutuskan segala sesuatunya di rumah ini. Kalian jangan ikut campur urusanku. Si ibu dan si gadis tercengang mendengar kata-kata si ayah. Lelaki yang selama ini lembut tiba-tiba menjadi sangat kasar. Ayah tidak perlu merasa malu. Tanduk di kepala adikku bukan buatan ayah, juga bukan buatan ibu. Tanduk itu tumbuh atas kehendak Tuhan, ayah. Kau sebut lagi atas kehendak Tuhan? Jangan sebut lagi kata-kata itu di hadapanku. Pokoknya, begitu pusarnya lepas, dia akan kubuang. Si tanduk panjang, demikian nama bayi bertanduk itu. Nama itu diberikan oleh kakaknya. Suatu hari, si gadis mengintip dari balik dinding dapur ke belakang gubuk. Si ayah sedang menyiapkan sebuah raket berbentuk keranjang yang terbuka bagian atas. Raket itu mirip sebuah kapal motor kecil. Dengan tergesa-gesa, si gadis memeriksa pusar adiknya. Ternyata pusar itu sudah lepas. Sedih sekali hatinya. Tak lama lagi si tanduk panjang akan dihanyutkan ayah di arus kali. Waktu si ibu sedang mencuci di sungai, sambil membilas cucian, ibu memperhatikan arus sungai. Ia membayangkan anak lelakinya terapung di arus yang mengalir amat tenang. Tiba-tiba air matanya menetes. Saat itu pula si ibu mendengar suara dari angkasa. Ibu berdoa saja untuk keselamatan si tanduk panjang. Si ibu mencari-cari suara itu, tetapi ia tidak menemukan seseorang. Sungai sangat sunyi siang itu. Belum matahari terbit, si Melor sudah bangun. Si Melor melihat si ayah meletakkan sebutir telur di sisi kiri si tanduk panjang. Sesempot beras yang sudah dibersihkan ditaruhnya di dekat telur itu. Anakku, si tanduk panjang, hari ini kau akan memulai pelayaranmu. Dengar perkataan si ayah, Melor bangun buru-buru. Ia keluar gubuk dan menunggu di tepi sungai di bawah pohon besar. Melor melihat si ayah mengangkat raket dan menuju tepi sungai. Ketika raket kecil itu ditaruh ayah di arus sungai, terdengar ratap tangis ibu. Ya Tuhan. Melor mengikuti raket kecil itu. Ia menyusuri tepi sungai. Sambil menangis, Melor terus berjalan, menyusuri pesisir sungai. Sambil melangkah, Melor membayangkan hujan turun deras. Di hulu pun, hujan amat deras dalam bayangan si gadis. Segera, Melor menengadahkan ke langit, memohon agar Tuhan tidak menurunkan hujan deras. Melor tidak ingin adiknya terbenam dalam sungai. Ketika si tanduk panjang merengek, Melor menghibur adiknya dengan menyanyi. Jangan bersedih, jangan menangis, kuatkan hatimu, kakak kan selalu menjagamu. Adikku sayang, tidurlah kembali. Tak lama lagi kita tiba di suatu negeri. Si tanduk panjang pun tertidur kembali. Beberapa minggu telah lampau,
Telur ayam di sisi si tanduk panjang telah menetas. Anak ayam itu menciap-ciap amat nyaring. Si tanduk panjang terkejut mendengar ciap-ciap anak ayam. Ia menangis. Kedua tangan direntang-rentangkannya seperti hendak meraih sesuatu. Anak ayam jantan itu terus menciap-ciap. Si tanduk panjang menangis semakin keras. Jangan bersedih, jangan menangis, kuatkan hatimu, kakak kan selalu menjagamu. Tanduk panjang, adikku sayang, telur telah menetas. Bila kalian lapar, makanlah sebutir beras. Tak lama lagi, kita akan sampai di suatu negeri. Keajaiban terjadi beberapa bulan kemudian. Si tanduk panjang cepat sekali menjadi besar. Sudah pandai berbicara dan berjalan. Anak ayam pun cepat menjadi jago. Taji pada kedua kakinya kukuh dan runcing. Gadis melor tercengang-cengang menyaksikan keanehan itu. Namun di dalam hati dia tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Si tanduk panjang sangat tampan. Tubuhnya kekar, rambutnya bertambah lebat dan hitam. Ayam jago terbang ke suatu dahan. Ia berkokok keras-keras, suaranya nyaring. Kau pintar, jago, kata si tanduk panjang sambil membelai-belai leher si ayam jago. Si ayam jago terbang ke dahan yang lebih tinggi. Si tanduk panjang menyusul. Cekatan sekali dia memanjat, tiba-tiba tanduknya terantuk ke dahan pohon. Saat itu pula tanduknya lepas. Tandukku lepas, Kak. Kakak dan adik berpelukan sambil menyaksikan tanduk yang lepas itu. Meskipun tak bertanduk lagi, anak lelaki itu tetap bernama si tanduk panjang. Si tanduk panjang semakin besar, wajahnya tampan, tubuhnya tegap, ia selalu tersenyum ramah. Jika berjalan, dia menggandeng kakaknya. Di pintu gerbang sebuah desa, ayam jago berkokok nyaring. Desa itu tenang, orang-orang sedang pergi ke sawah. Seorang lelaki mendekati melur dan si tanduk panjang. Kalian mau kemana? Kami akan mencari makanan, Pak. Oh, tidak boleh begitu saja masuk desa ini. Kalian boleh masuk desa ini setelah memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa, Pak? Kalian harus menjadi budak kami bila ayam kalian kalah. Tanduk panjang mengajukan syarat juga. Ayam jagonya boleh berlaga apabila pemimpin desa itu mau memenuhi syarat yang dimintanya. Jika seluruh ayam jago di desa itu kalah semua, si tanduk panjang minta diangkat menjadi pemimpin desa. Penduduk harus tunduk kepadanya, harta benda sang pemimpin menjadi miliknya juga. Hingga matahari terbenam, tak satu pun jago di desa itu mampu mengalahkan jago si tanduk panjang. Petang itu juga si tanduk panjang diangkat menjadi pemimpin desa. Ia diberi pakaian bagus, kakaknya pun dihadiahi kebaya dan kain yang bagus pula. Malam itu, penduduk berkumpul di kediaman si tanduk panjang. Melur berkata, "Kami ingin bersahabat dengan kalian. Mulai hari ini, kita hentikan pekerjaan mengadu ayam. Marilah kita bertani dengan sungguh-sungguh. Tambah ikan kita lanjutkan. Ibu-ibu, tidak perlu lagi buang waktu dengan mencari kutu di rumah. Ayo, kita berkebun. Tanah yang luas dan subur menunggu kita." Si tanduk panjang
Panjang yang makin gagah tersenyum mendengar ajakan kakaknya. Ia gandeng kakaknya sambil mengangguk kepada tetamunya. Si ayam jago memberikan hiburan. Ia berkokok 3 kali berturut-turut. Setelah panen raya, desa yang dipimpin si tanduk panjang tambah makmur. Ia perintahkan penduduk mengirim makanan dan pakaian ke desa-desa yang dilanda banjir. Kedermawanan pemimpin muda itu terdengar sampai ke negeri-negeri yang jauh. Penduduk yang kelaparan berduyun-duyun datang minta bantuan. Makanan dan pakaian selalu disediakan si tanduk panjang. Berita kemakmuran desa si tanduk panjang sampai juga ke tanah kelahirannya. Orang-orang ingin melihat langsung ketampanan dan kedermawanan pemuda itu. Si tanduk panjang menerima tamu dari desa kelahirannya. Mereka benar-benar tercengang. Tanduk di kepala si tanduk panjang tidak mereka lihat lagi. Benar, akulah si tanduk panjang. Apa kabar ayah ibuku? Ternyata ayah ibu si tanduk panjang sudah lumpuh. Dengan uang sebanyak ini, pasti ayah dan ibu kita tak akan hidup kesusahan lagi, Kak. Bagaimana kalau kita pulang saja ke rumah? Adikku, apa kau tak marah pada orang tua yang telah membuangmu? Sama sekali tidak, Kak. Aku tidak marah pada ayah dan ibu. Aku ingin kembali ke rumah hidup bahagia bersama ayah dan ibu serta kakak. Adikku, kamu sangatlah bijaksana. Kakak sangat bangga kepadamu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Sesampai di rumah, ayah ibu mereka sudah tua. Mereka terkejut melihat sang putri telah kembali. Ayah dan ibunya memeluknya sambil menangis dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Dengan lapang dada, si tanduk panjang memeluk ayah dan ibunya serta memaafkannya. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Demikianlah cerita si tanduk panjang dari Sumatera Utara.